Yuk kita berdoa. Bapak, terima kasih malam ini hamba-Mu masih diberi kepercayaan terus untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu, supaya kami hari ini mendengar apa kata Tuhan, bukan apa kata orang, bukan apa kata iblis yang setiap hari mengintimidasi kami untuk kami hari ini dan hidup dalam ketakutan. Urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan itu kembali kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ya, shalom semuanya, tetap sukacita, tetap semangat ya, tetap percaya. Kadang-kadang memang manusia ini untuk percaya itu tidak gampang. Banyak orang terpuruk ya. Karena apa? Karena lebih mempercayai yang buruk terjadi. Yang buruk belum terjadi, yang baik belum terlihat juga. Tapi kenapa kita lebih percaya bahwa hidup kita itu yang buruk terjadi? Terbukti dengan rasa takut hari ini. Coba kalau dua-duanya belum terlihat dan saudara pilih bahwa hidup saudara bersama Tuhan itu pasti yang terbaik terjadi, maka kita akan tenang, akan tetap percaya menjalani masa-masa yang serba sedikit ya. Kita percaya bahwa malam ini kita akan melihat bagaimana contoh tokoh di Alkitab yang mengalami masa serba sedikit. Buka di 1 Raja-Raja ya, 17 ayat 10, seorang janda di Sarfat. Kita belajar bagaimana hari-hari ini jangan sampai ketika hidup kita di masa serba sedikit ya, serba tidak cukup, saudara sudah menganggap ini hidup yang menentukan kehidupan saudara sampai akhir. Enggak. Kalau kita berjalan dengan kekuatan kita, iya ini memang yang menentukan. Masa serba sedikit, apa yang terjadi makin berkurang, maka kita pasti hidup kita berakhir dengan hal yang buruk. Tapi buat saudara dan saya, sekali lagi kita orang benar, jangan hari ini menutup kuasa Tuhan. Apa yang perlu saudara ingat, Tuhan itu pasti setia memelihara hidup saudara. Tuhan itu akan mencukupkan dan Tuhan itu akan menghibur. Itu kehadiran Tuhan. Walaupun hari ini kau tidak minta, tapi kehadiran Tuhan itu selalu untuk memelihara, mencukupkan kebutuhan saudara dan menghibur saudara dan saya dengan gada dan tongkat. Sekalipun hari ini engkau dalam lembah kekelaman, Dia tetap selalu hadir untuk menghibur. Di tengah ketakutan ketika kita berserah, Dia hadir untuk memelihara. Di tengah keadaanmu tidak cukup, Dia hadir untuk mencukupkan. Jadi tidak ada yang takut. Kalau yang memelihara sumber, yang mencukupkan sumber, yang menghibur adalah sumber penghiburan, sumber berkatmu, maka kita hari ini dengan yakin kita akan berjalan maju bersama Tuhan. Hari ini kita bangun rasa percaya, kita lihat. Sudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum." Ya, ketika perintah pertama minta sedikit air, perempuan itu pergi mengambilnya. Nah, kemudian Nabi Elia berseru lagi, "Cobalah ambil bagiku juga sepotong roti." Ya, waktu perintah yang kedua, janda ini mulai menjawab. Ya, air ada, tapi waktu diminta sepotong roti, janda ini mulai menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli, dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api
Lihat ya, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Banyak kehidupan orang benar hari-hari ini juga berpikir seperti itu. Makanya banyak orang benar yang depresi. Ketika apa yang ada di tangan saudara sudah tidak cukup, ya, kita lupa ada tangannya Tuhan. Janda ini berkata, tidak ada roti sedikit pun kecuali segenggam tepung dalam tempayang. Ya, sesungguhnya hari ini percayalah, kalau apa yang ada di tangan kita semuanya menunjukkan fakta, hari ini semua serba sedikit dan semuanya berkata tidak cukup. Seperti janda ini yang berkata bahwa semua yang aku punya serba sedikit. Hari ini pastikan jangan pernah berpikir bahwa hidupmu hancur dan mati. Seringkali kita ini merasa bahwa ketika hidup kita serba sedikit, itulah yang menentukan hidup penderitaanmu akan berakhir dengan kehancuran. Kalaupun hari ini kita ngalami penderitaan, jelas tadinya hidup serba kelimpahan, serba cukup, tiba-tiba tanpa saudara prediksi dengan adanya masalah badai yang besar membuat kita hari ini hidup serba tidak cukup, serba sedikit seperti seorang janda. Saudara mungkin melihat apa yang ada di tangan saudara hari ini faktanya serba sedikit. Sekali lagi, kita hidup bukan ditentukan oleh tangan kita, tapi kita hidup ditentukan oleh apa yang Tuhan hari ini katakan dalam firman-Nya. Tangan kita sudah tidak mampu melakukan apa-apa. Mungkin hari ini kita berkata gini, tidak bisa cari pekerjaan, sudah 5 bulan berusaha tidak ada pekerjaan. Tadi saya ketemu dengan beberapa orang yang saya ketemui, mereka rata-rata bilang gini, Bu Eli, tolong doakan saya supaya saya jual rumah laku untuk melanjutkan hidup. Bu Eli, kenapa ya Tuhan kok tidak segera lakuin aset saya ini butuh uang Bu Eli, saya sudah tidak punya uang cash untuk bertahan hidup. Aset memang ada, tapi aset dijual itu tidak laku Bu Eli. Sampai hari ini saya sudah jual aset saya sudah murah sekali, itu pun tidak laku Bu Eli. Sudah berapa tahun? Percayalah, hari ini kalau kita sedang mengalami semuanya serba sedikit, sekali lagi jangan pernah mengecilkan kuasa Tuhan hanya karena apa yang ada di tangan kita semua serba sedikit. Percayalah, hari ini ada tangan Tuhan yang turut bekerja di saat semua serba sedikit untuk mendatangkan semua yang serba cukup, bahkan kelimpahan. Makanya kenapa kita perlu profetik. Setiap bulan ada 12 bakul yang Tuhan sudah sediakan. 1 bulan tidak usah serakah, berjalan dengan 1 bakulnya Tuhan itu sudah lebih dari cukup. Lihat ayat berikutnya ya, ketika perempuan itu menjawab, hari ini ndak usah tunggu kita punya serba banyak baru. Orang dunia kalau di tangannya serba banyak berarti bisa tidur nyenyak. Rasa tenang kita hanya diletakkan kepada sesuatu yang ada di tangan kita harus serba banyak. Bagaimana pertanyaannya kalau di tangan saudara serba sedikit? Kalau kita hidup ditentukan oleh Tuhan, bukan ditentukan apa yang serba banyak dulu baru buat kita tenang, deposito kita banyak, kita bisa tidur nyenyak. Tapi kalau hari ini apa yang ada di tangan saudara serba tidak cukup, yakinlah bahwa ada tangan Tuhan yang turut bekerja di masa-masa serba sedikit untuk mendatangkan sesuatu yang serba cukup, bahkan serba lebih dari cukup. Kita lihat ayat 13. Apa yang dikatakan Elia ketika janda ini berkata, "Ndak cukup, serba sedikit."
Ketika janda ini berkata, nanti setelah saya bikin buat saya dan anak makan, setelah itu akan mati. 13, tetapi Elia berkata, malam ini juga Tuhan berkata kepada saudara dan saya, janganlah takut. Pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Kita percaya malam ini Tuhan mau memberikan pesan. Apa yang saudara punya serba sedikit, jangan takut. Yang penting lakukan dulu bagian saudara dan saya. Hari ini janda ini diperintahkan Elia, lakukan dulu buat bagiku. 14, sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Kalau kita malam ini melakukan bagian kita, melakukan kewajiban kita tanpa menuntut hak kita terlebih dahulu, maka ayat 14 ya berkata, sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan tidak akan habis. Malam ini yang serba sedikit, tangkap pesan Tuhan. Tidak akan habis, nak. Tidak akan engkau kehabisan. Tidak akan engkau jadi anakku yang minta-minta. Tidak akan engkau kelaparan. Lihat ya, tidak akan habis. Dan minyak dalam buli-buli tidak akan berkurang. Apa yang saudara hilang hari ini, mungkin dengan hilangnya saudara serba sedikit, percayalah tidak akan habis dan tidak akan berkurang. Yang hilang kalau tidak berkurang itu pasti dikembalikan. Tidak ada hari ini ikut Kristus saudara diizinkan mengalami keadaan apapun yang serba sedikit. Percayalah, pegang rema Tuhan malam ini. Jangan takut, tidak akan habis, tidak akan berkurang. Malam ini siapa yang lagi di tangan saudara serba sedikit, katakan jangan takut. Semuanya tidak akan habis dan tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Hari ini yang serba sedikit itu cuman sesaat. Sampai tiba waktunya Tuhan. Kenapa saya selalu berkata lipat? Karena waktunya Tuhan itu selalu memberi hujan. Percayalah, yang serba sedikit akan diganti hujan. Jangan takut, tidak habis, tidak kekurangan sampai pada waktu Tuhan. Makanya hari ini siapa yang lagi di ruang tunggunya Tuhan, jangan takut. Walaupun hari ini dalam masa penantian yang ada di tangan serba sedikit, serba tidak cukup, jangan takut. Semuanya itu tidak akan habis, tidak akan berkurang sampai pada waktunya Tuhan. Dan kalau sudah waktunya Tuhan, sudah tidak berkurang, tidak pernah habis, maka akan melihat hujan. Siapapun hari ini yang butuh pemulihan, akan ada hujan pemulihan, hujan berkat, hujan kemenangan, hujan sorak-sorai, hujan mata air. Hari ini pastikan di tengah masa yang serba sedikit, kita semua tidak akan habis dan tidak akan kekurangan. Jangan takut sampai pada waktu Tuhan. Percayalah malam ini, kita nanti kalau kita setia, percayalah Tuhan jauh lebih setia. Seringkali yang membuat kita tidak melihat hujan pada waktunya Tuhan, karena kita tidak setia menantikan waktunya Tuhan. Kita berusaha untuk putar otak. Pada waktu kita serba sedikit, serba tidak cukup, kita mulai hutang online, kita mulai tabrak hutang sana hutang sini, kita putar otak lagi untuk investasi bodong, investasi yang cepat kaya ternyata bukannya kaya tapi malah hancur.
Makanya malam ini yuk, pesan Tuhan malam ini diingat, jangan takut. Selama ada di ruang tunggunya Tuhan, tenang aja. Nggak akan habis, nggak akan kekurangan. Nanti ya, kalau sudah waktuku, ada hujan. Nah, 15. Lalu taat ya. Pergilah perempuan itu, dan ada kata-kata, berbuat seperti yang dikatakan Elia, maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Pastikan malam ini saudara ndak akan habis, ndak akan kekurangan, ndak akan berkurang, tapi tetap mendapat makan beberapa waktu lamanya sampai waktunya Tuhan mencurahkan hujan. Jadi kalau Tuhan belum buka pintu, belum waktunya Tuhan, saudara dan saya tetap dapat makan beberapa waktu selama kita ngalami masa yang serba sedikit dan serba tidak cukup. Pastikan malam ini yuk kita semua semangat. Nggak usah mempercepat waktunya Tuhan, nanti nggak menikmati hujan. Nah, malam ini yuk kita semua belajar untuk melihat bagaimana saudara dan saya ndak usah takut ya. Masa serba sedikit, ingat loh pesannya, ndak habis, ndak kekurangan. Kita tetap bisa terpelihara beberapa waktu lamanya. Dan kalau sudah tiba waktunya Tuhan, percayalah kita akan menikmati hujan ya. Hujan loh ya. Jadi jangan mempercepat waktunya Tuhan. Saya waktu baca ayat ini, saya merenung iya ya. Kalau saya bilang, Tuhan cepat, nanti kalau dijawab, ruginya itu di kita semua. Kenapa? Hujannya ndak kelihatan. Karena belum waktunya hujan, saudara sudah paksa Tuhan untuk segera menjawab. Jadi please kita semua menantikan dengan sabar. Karena Tuhan itu setia. Kalau dia berjanji mencurahkan hujan, dia pasti akan memberikan hujan. Semua berkat, hujan mata air ya, hujan apa, pemulihan, hujan kelimpahan dan sebagainya dan sebagainya. Berbicara hujan itu berarti selalu ada yang namanya berkat melimpah, itu hujan ya. Kalau berbicara serba sedikit tidak cukup berarti masa kering. Memang ini masa kering, masa padang gurun, masa krisis, masa paceklik ya. Bagi petani masa paceklik yang harus saudara dan saya lewati. Jangan takut kalau itu seizin Tuhan kita semua melewati masa kering. Tapi di balik masa kering kita tetap hari ini dipelihara Tuhan. Nggak akan kehabisan, nggak akan kekurangan. Justru di balik masa kering Tuhan itu sudah sediakan hujan. Amin. Jadi percayalah hari ini yuk setia aja ya. Setia seperti di Wahyu 2 ayat 10. Kita semua malam ini belajar untuk setia. Wahyu 2 ayat 10 kita baca sama-sama. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Jujur, kalau orang hidup dalam masa tidak cukup ya, kita menderita benar-benar. Orang hidup di dalam masa kekeringan itu capek. Tapi firman Tuhan berkata berulang kali, jangan takut. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang daripadamu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Lihat firman Tuhan ya. Hanya sesaat kita dicobai, tidak mungkin selamanya. Percayalah, yang selamanya nanti adalah menikmati hujan. Menikmati yang serba sedikit, serba tidak cukup, itu cuma sesaat. Tapi di balik yang tidak cukup sesaat, ada hujan yang selamanya Tuhan sudah sediakan. Selama saudara menanti waktunya Tuhan, kita tetap akan dipelihara, bisa makan beberapa waktu lamanya seperti janda di Sarfat dan anaknya. Nah, apa yang firman Tuhan katakan? Hendaklah engkau setia sampai mati, maka aku
aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Malam ini Tuhan sudah sediakan seperti khotbah saya 5 mahkota. Kuncinya hendaklah setia sampai mati. Setia menjalani masa tidak cukup, masa serba sedikit. Jangan sampai kita setia sama Tuhan hanya waktu diberkati, waktu kantongmu tebal, waktu yang ada di tangan berlimpah-limpah, itu setia. Tapi waktu saudara serba sedikit, serba tidak cukup, saudara berubah setia. Tapi firman Tuhan berkata, kalaupun sampai hari ini engkau mengalami keadaan yang sulit, hari ini memperoleh kesusahan, pastikan hidup saudara dan saya hendaklah setia sampai mati, karena Tuhan akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Pastikan malam ini di tengah apapun, yuk kita jalaninya dengan setia. Walaupun padang gurun, walaupun rasanya kering kerontang, tidak apa-apa, tetap mengucap syukur. Saudara lihat, kalau hari ini kita setia, Tuhan itu jauh lebih setia. Saudara, saya bukain Tuhan itu setia dalam hal apa. Di Mazmur 145 ayat 13 ya. Saudara, nanti 3 hal Tuhan itu setia. Makanya di ruang tunggunya Tuhan, saudara yang lagi menantikan waktunya Tuhan mencurahkan hujan yang lebat, saudara ndak usah takut, karena senyatanya yang kita nanti-nantikan itu Tuhan yang setia. Jadi tidak ada alasan hari ini saudara kecewa sama Tuhan. Memang masa paceklik serba sedikit dalam penantian itu ndak enak. Kalau menantikan Tuhan di tengah kantong tebal, uang banyak, yang ada di tangan banyak, semuanya deposito, semuanya mungkin rumah tangga baik-baik, di tengah masa-masa menantikan waktunya Tuhan, kita gampang. Tapi kalau yang lagi ngalami masalah, badai rumah tangga, badai keuangan, badai sakit penyakit, ya hari ini menunggu Tuhan lama. Dulu saya menunggu Tuhan lama, aduh Tuhan kok lemot ya, lemot. Sampai ada seorang yang datang ke rumah saya menawarkan jasanya seorang paranormal. Katanya paranormal ini ilmunya bukan hitam, ilmu putih. Daripada kamu menantikan waktunya Tuhan lama, lemot, tidak apa-apa, Tuhan maha mengerti. Toh ini cara putih bukan cara hitam. Kamu juga tidak diajari untuk bunuh suamimu, kamu juga tidak diajari untuk melukai suamimu atau wanita tobat. Cukup hari ini hanya mengucapkan mantra. Saya cuman bilang gini dalam sama orang yang nawarin, maaf ya, saya tidak butuh waktu yang cepat, saya mau setia menantikan waktunya Tuhan. Tidak apa-apa, ini cuma ngucapin mantra. Enggak, saya nggak mau. Saya punya mantra yang lebih jitu, yaitu firman Tuhan. Waktu saya tolak seperti itu, orangnya marah. Dia bilang nih, saya ini ya orang Kristen, kamu ini saya tolong karena saya punya iba perasaan kasihan sama kamu, supaya uangmu, suamimu ndak sampai hancur, rumah tanggamu ndak sampai hancur, makanya aku datang bantu hidupmu. Saya bilang, maaf ya, saya bukannya sok sombong, tapi saya terlalu yakin dengan Tuhan saya yang besar. Izinkan waktunya Tuhan, saya ndak mau cari waktu yang instan tapi nanti bayar harga. Lebih baik saya setia menantikan waktunya Tuhan, karena saya tahu Tuhan yang saya sembah itu adalah Tuhan yang setia. Yuk kita lihat di Mazmur 145 ayat 13, kita belajar Tuhan itu setia dalam hal apa di masa-masa yang serba tidak cukup. Kerajaanmu ialah kerajaan segala abad. Hari ini kerajaan Allah itu kerajaan yang selamanya. Makanya siapa yang berpegang pada kerajaan Allah, mati sampai hidup kekal selamanya. Kerajaan Allah yang saudara hari ini bangun itu tetap kekal ya. Lihat berikut, dan pemerintahanmu tetap melalui segala keturunan. Apa yang dikatakan firman? Tuhan itu setia dalam segala perkataannya. Jelas loh ya.
Makanya banyak baca firman. Kalau firman itu jadi rema, Tuhan itu setia dalam segala, bukan satu bagian. Kalau manusia bisa setia hanya bagian-bagian tertentu, ada bagian-bagian yang dia lupakan. Tapi kalau firman Tuhan berkata, Tuhan setia dalam segala perkataannya. Apapun firman yang saudara baca dan saudara mulai remah, mulai saudara berkata, Tuhan, aku percaya di tengah masa yang tidak cukup, Tuhan tetap pelihara, tetap cukupkan, tetap hibur hidupku. Maka ini yang akan digenapi. Kalau Tuhan berkata setia dalam segala perkataannya, dan ketika saudara memperkatakan firman, maka dia setia menggenapi apa yang saudara perkatakan firman. Amin. Yang berikutnya, dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Yang kedua, dia itu penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Jangan takut hari ini kita sudah tidak mampu, kita sudah terkapar, kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa, tapi pastikan ya, Tuhan itu tetap setia dalam segala perbuatannya. Kalau dia berjanji untuk dia berperang buat saudara, saudara tidak perlu putar otak. Kira-kira Tuhan itu berbuat apa ya buat rumah tangga saya yang hancur? Kira-kira itu bisa tidak? Kalau Abraham dan Sarah memikirkan apa yang dilakukan Tuhan secara akal, tidak mungkin bisa. Kedokteran manapun tidak mungkin bisa untuk mengubah Sarah dan Abraham ya untuk bisa punya keturunan, karena memang sudah kakek-kakek, nenek-nenek yang sudah expired, saudara. Makanya malam ini percaya aja, kalau Tuhan setia dalam segala perbuatannya, ya dia yang berbuat memulihkan, dia yang berperang. Hari ini keuanganmu sudah tertutup rapat, bangkrut, krut, rumah ndak punya ya. Seperti yang saya ceritakan, ada seorang yang punya uang puluhan miliar tuh saudara. Saya tuh sampai mikir ya, gimana caranya hidup. Tapi kalau baca firman ini saya bilang gini, iya ya, kalau mikirin actionnya mungkin sudah ndak bisa. Bayangin saudara, dari orang kaya punya puluhan miliar ya, puluhan miliar, asetnya banyak, tiba-tiba jatuh ketika pandemi, usahanya suwepi, ndak laku. Hari ini kalau dia berkata uang 2 juta aja harus ngumpulin berapa hari. Bayangin, sampai dia punya pikiran ya dia mau Grab saudara, mau bawa taksi Grab itu loh. Ya memang gimana lagi, keadaan dari puluhan miliar sampai keadaan mau bayar uang 2 juta aja harus ngumpulin sedikit demi sedikit sampai berapa hari terkumpul baru bisa bayar. Bayangin saudara ya, hari ini saudara dan saya, apapun yang saudara alami, saya cuma bilang gini, percaya aja kalau secara akal mau muter otak bagaimana cara Tuhan berbuat, kita semua juga tidak akan pernah tahu. Yang pasti Tuhan itu setia dalam segala perbuatannya. Tenang aja, dia pasti berperang buat saudara, saudara cukup diam saja. Yang ketiga, Tuhan itu setia dalam hal apa? Ibrani 10 ayat 23. Ibrani 10 ayat 23. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Jangan pernah putus pengharapan. Selama kita punya pengharapan, firman berkata, Tuhan yang menjanjikannya setia. Apa yang kau harapkan, Tuhan setia menggenapi pengharapanmu, tidak akan pernah memalukan dan mengecewakan. Mungkin hari ini engkau sudah putus pengharapan. Siapa yang lagi putus pengharapan? Yuk bangkitkan kembali. Makin saudara putus pengharapan, saudara makin nanti lihat hasilnya mengecewakan di akhir. Tapi kalau kita semua tahu Tuhan itu setia menggenapi janjinya, Ia yang menjanjikannya itu setia, maka kita tidak boleh putus pengharapan.
Harapkan Tuhan terus. Hari ini belum melihat jawaban, harapkan Tuhan. Tuhan, aku percaya Tuhan pasti setia untuk dalam perkataan, perbuatan, dan Tuhan itu setia di dalam janjinya. Ketika tiga hal ini menyertai orang benar, apa yang saudara perlu bangun hari ini? Saudara jangan lihat fakta. Kalau lihat fakta hari ini, perkataan, mungkin kita sudah tidak mampu semua. Tapi kalau kita hari ini ingat Tuhan itu setia dalam perkataannya, ya saudara dan saya hari ini yuk setia juga menantikan waktunya Tuhan. Setia aja memperkatakan firman. Dia setia dalam perkataannya, maka kita juga harus setia memperkatakan firman. Kalau Tuhan itu setia dalam perbuatannya, maka Tuhan minta apa? Bagian kita lakukan terlebih dahulu. Perbuatan kita juga hari ini harus sesuai dengan firman Tuhan. Jangan perbuatanmu menyimpang ke kanan dan ke kiri. Kalau Tuhan setia dalam janjinya, maka kita hari ini juga mempercayai janji Tuhan. Jangan pernah takut. Berulang kali firman Tuhan berkata, jangan pernah takut. Nah, kalau saudara baca di 1 Raja-Raja, setelah itu kita selesai ya. Nanti kita bahas sekilas Tuhan setia dalam perkataannya itu apa. Nanti kita bahas setelah ini selesai. 1 Raja-Raja 2 ayat 3 sampai 4a. Kalau saudara baca di 1 Raja-Raja 2 ayat 3 sampai 4a berkata seperti ini. Lakukanlah kewajibanmu. Nah ini dengan setia terhadap Tuhan Allahmu. Seringkali kalau kita sudah tidak dijawab Tuhan di masa serba sedikit, maka kita juga tidak melakukan kewajiban kita. Seringkali kewajiban kita berubah ketika hak kita belum dipenuhi oleh Tuhan. Tapi coba kalau hak kita dicurahkan berkat, ya hak kita sebagai anak dikasih rumah besar, kerjaan lancar, suami baik-baik, cenderung orang itu melakukan kewajibannya juga. Tapi waktu Tuhan hari ini menunda penundaan waktunya dan hak saudara mungkin pemulihannya belum, doanya belum dijawab, bangkrut yang masih bangkrut, toko sepi yang masih sepi, pastikan lakukanlah kewajibanmu dengan setia dan hidup menurut jalan yang ditunjukkan dengan tetap mengikuti segala ketetapan perintah ketentuannya seperti ada yang tertulis dalam hukum Musa, supaya ini engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan segala yang kau tuju. Keren ya Tuhan 4A-nya. Dan supaya Tuhan menepati janji yang diucapkannya. Jadi sekali lagi kita hari ini yuk setia melakukan kewajiban seperti janda di Sarfat. Waktu Nabi Elia memerintahkan buat dulu roti buat aku, dia tidak segan-segan juga melakukannya. Walaupun dia tahu pada masa yang serba sedikit hari itu dia sudah tidak punya apa-apa. Tapi ketaatan itu selalu mendatangkan yang namanya berhasil, beruntung apa yang kau lakukan dan yang kau tuju. Hari ini 3 hal. Yuk, jangan pernah takut. Siapapun saudara dan saya malam ini, yang ada di dalam tanganmu tidak cukup. Lakukan kewajiban kita. Hari ini tetap berdoa, tetap mengucap syukur. Senyatanya kewajiban yang Tuhan minta buat orang benar itu tidak seperti dunia kasih kita syarat ya. Saudara kalau pergi ke gunung-gunung minta kekayaan, minta berkat, minta pemulihan, saudara harus bayar loh. Saudara harus korbankan sesuatu. Ya, saudara harus perlu uang. Tapi buat Tuhan, ketika Tuhan mau kita semua melakukan kewajiban di 1 Raja-Raja, Tuhan cuman berkata, kewajibanmu lakukan dengan setia. Tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan. Sekalipun dunia bisa menawarkan sesuatu yang instan, jangan diterima. Tetap aja
jalan yang ditunjukkan, dan hari ini ikuti segala perintah Tuhan, lakukan aja, maka kita akan melihat. Nah, 3 hal bagaimana Tuhan itu setia dengan perkataannya. Yang pertama, di Markus 13 ayat 31. Apa yang dikatakan Markus 13 ayat 31 kita baca sama-sama ya. Bagaimana Tuhan itu setia di dalam perkataannya. Langit dan bumi akan berlalu, tapi perkataan Tuhan tidak akan berlalu. Nah, apa yang dikatakan setia dalam perkataannya? Yang pertama yaitu di dalam Amsal 23 ayat 18 yang berkata, ada jaminan masa depan, sungguh ada pengharapan tidak akan hilang. Sudah, yang lagi mengalami serba sedikit, serba tidak cukup, saudara percaya, banyak orang takut karena yang dilihat di masa sekarang, masa depanmu itu gelap, masa depanmu itu suram dengan yang apa yang saudara punya, ini serba sedikit, serba tidak cukup. Maka kita memikirkan mati, hancur. Tapi kalau Tuhan setia dalam perkataannya, maka kita percaya. Saudara katakan, Tuhan, aku percaya ada jaminan masa depan, ada jaminan akan pengharapan. Yang kedua, jaminan akan janji Tuhan di 2 Petrus 3 ayat 9, bahwa Tuhan tidak lalai menepati janjinya, itu terus dipegang. Apa yang diperkatakan Tuhan, bahwa Tuhan akan memberikan masa depan pengharapan, bahwa kita pasti keluar lebih dari pemenang, itu dipegang saudara. Yang kedua ya, keluar lebih dari pemenang. Yang ketiga, jaminan hidup kekal. Banyak orang dunia hari ini takut mati karena mereka tidak tahu setelah kematian kemana. Tapi di 1 Yohanes 2 ayat 25 yang berkata, dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Hari ini pastikan apa yang dijanjikan Tuhan dengan perkataannya 3. Yang pertama, kita punya pengharapan, kita punya masa depan. Yang kedua, kita pasti keluar lebih dari pemenang. Yang ketiga, kita sudah dijamin hidup kekal. Jelas dunia tidak punya 1 Yohanes 2 ayat 25. Tapi buat saudara dan saya malam ini tidak usah takut mati. Jelas firman Tuhan berkata, dan inilah janji yang telah dijanjikan Tuhan sendiri kepada saudara dan saya, yaitu hidup yang kekal. Wow. Makanya dunia tidak punya yang namanya 1 Yohanes 2 ayat 25. Tapi buat saudara dan saya hari ini, yuk, kalau perkataannya sudah berkata, kamu keluar lebih dari pemenang, masa depanmu ada, pengharapanmu tidak akan hilang. Apa sih yang perlu ditakutkan? Menjalani hidup yang serba sedikit, bahkan hidup kekal itu sudah jadi jaminan buat saudara dan saya. Artinya hari ini, yuk, kalau Tuhan setia dalam perkataan, waktu kita sabar menantikan waktunya Tuhan, tiba-tiba kalau sudah waktunya Tuhan, kita akan melihat, wow, ternyata masa depan kita damai sejahtera, pengharapannya tidak mengecewakan, keluar lebih dari pemenang, bahkan nanti kalau mati pun dapat hidup kekal. Loh, kalau saudara pikir dari semua yang dikatakan Tuhan, itu jelas semua membuat kita berhasil beruntung. Walaupun kenyataannya hari ini serba sedikit. Semua yang dikatakan firman itu membuat kita ini dalam perjalanannya jelas. Arahnya naik, berhasil beruntung karena punya masa depan, pengharapan yang tidak mengecewakan, keluar lebih dari pemenang, bahkan ada hidup kekal. Makanya malam ini tidak ada yang takut ya. Serba sedikit cuman sesaat, nanti ditutup dengan hujan. Hujan yang lebat, hujan pemulihan, hujan berkat. Itu setiap hari diperkatakan lewat firman, supaya apa yang kita perkatakan Tuhan melakukan firman-Nya. Yang kedua, kalau Tuhan itu setia dalam perbuatannya, di Yesaya 46 ayat 4-5. Satu firman lagi kita selesai. Yesaya 46 ayat 4-5. Sampai
masa tuamu aku tetap Tuhan, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Jadi hari ini tidak ada yang takut. Kalau Tuhan berkata, nak, sampai masa putih rambutmu tua, berarti Tuhan setia enggak? Jelas. Tuhan itu setia. Kita yang enggak setia. Tuhan sudah berkata, sampai tua loh aku ini ya tetap Tuhan yang gendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Ayat yang kelima, kepada siapakah kamu hendak menyamakan aku, hendak membandingkan dan mengumpamakan aku sehingga kami sama. Hari ini jangan suka membandingkan hidupmu dengan orang dunia, karena kita punya Tuhan yang tidak ada tandingannya, tidak ada bandingannya, tidak ada yang bisa melawan Tuhan yang kita sembah, yaitu Tuhan Yesus. Jadi hari ini jangan suka membandingkan hidupmu dengan orang dunia. Kita semua sudah diberikan setia. Tuhan itu setia dalam perbuatannya, dia setia menggendong saudara. Ya, ada lagu dulu yang orangnya yang sudah meninggal, apa, tak gendong-gendong, itu lupa saya. Ya, makanya saya bilang gini, ya ini kayak lagu penyanyi yang sudah meninggal, dan Tuhan itu juga setia menggendong saudara. Dia setia menanggung beban berat saudara. Dia setia memikul setiap tanggungan saudara, dan dia setia menyelamatkan. Jelas, Yesaya 46 ayat 4 itu berbicara Tuhan sampai masa tuamu, dia tetap Tuhan yang tidak ada perbandingannya. Saudara jangan suka membanding-bandingkan hidupmu, ya. Yang pertama, nah itu Frans berkata, ya, tak gendong kemana-mana, ya, setia. Artinya Tuhan itu melakukan setia sampai masa tua. Tuhan setia menggendong kita, ya. Ternyata lagu itu juga ada di firman. Setia menanggung kita, setia memikul kita, setia menyelamatkan kita. 4M. Setia apa? Menggendong, menanggung, memikul, menyelamatkan. Malam ini tidak ada orang yang takut, walaupun serba sedikit, serba tidak cukup. Kalau Tuhan setia sampai masa tua, kita digendong, kita dipikul, kita ditanggung, kita diselamatkan. Saudara takut apa? Hari ini pastikan tidak akan pernah habis, tidak akan pernah berkurang. Tapi kalau Tuhan itu setia sampai masa tua, berarti sampai nanti kita mempulang ke rumah Bapa, dia juga setia menyelamatkan saudara dan saya sebagai anaknya. Amin. Jadi tidak ada yang takut lagi, ya, sampai masa tua. Aduh Tuhan, nanti tua saya gimana ya Tuhan? Kalau anak tidak cinta gimana? Kalau suami tidak cinta, tidak usah bingung. Suamimu tidak setia, suami kita juga tidak mungkin menyertai kita selamanya, kan? Mungkin kalau tidak mati duluan, ya kita mati duluan, kan? Selalu seperti itu. Nggak mungkin suami istri bisa janji sehidup semati, mau matinya sama-sama. Nggak ada. Kalau tidak mati duluan yang istri, ya yang suami meninggal duluan. Tapi kalaupun kita ditinggal pasangan kita terlebih dahulu, kita nggak usah takut, karena ada Tuhan yang setia sampai masa tua. Jadi ibu-ibu yang sudah ditinggal suaminya meninggal, nggak usah bingung, nggak usah sedih hati. Tuhan setia sampai masa tua, ya. Itu yang terakhir, setia akan janjinya. Kita percaya bahwa di Yesaya di 1 Raja-Raja tadi yang berkata bahwa Tuhan itu setia, ya, menggenapkan apa yang dijanjikannya. Tuhan menepati janji yang diucapkannya. Apa yang janji diucapkannya? Kalau Tuhan setia, yaitu dia setia seperti janjinya kepada bangsa Israel, Yosua 21:45. Janjinya itu ya dan amin. Janji Tuhan yang terbaik buat bangsa Israel, tidak ada satupun yang tidak terpenuhi. Yang ketiga, janji Tuhan pasti digenapi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Malam ini mau berdoa. Saudara dan saya, hari ini tidak ada kekuatan yang bisa menggerakkan apapun. Kalau Tuhan berkata, aku setia.
Jadi jangan engkau tidak setia, tetap setia di dalam ruang tunggunya Tuhan. Karena sebentar kalau sudah tiba waktuku, kamu itu akan sorak-sorai. Bukan hanya sekedar air yang kau nikmati, tapi hujan. Sementara di masa serba sedikit seperti janda di Sarfat, tidak akan habis, tidak akan kekurangan. Jangan takut, engkau bisa makan dengan seisi rumahmu sampai beberapa waktu lamanya selama menantikan di ruang tunggunya Tuhan. Malam ini kita mau berdoa ya. Saudara tidak perlu takut, saudara jangan takut, jangan takut. Kita mau angkat tangan malam ini. Mungkin yang fakta realita yang ada di tangan saudara, realita kalau saudara lihat dengan mata ya, mata kepala kita lihat tidak cukup Tuhan, tidak cukup, semua serba sedikit, mau dibolak-balik semua serba sedikit. Tapi izinkan malam ini tangan Tuhan akan bekerja, mengambil yang serba tidak cukup, serba sedikit. Dia yang akan mencukupkan menurut kekayaan dan kemuliaannya. Malam ini Tuhan sedang ambil alih yang tidak cukup. Kita mau buka tangan. Tuhan tahu hari ini apa yang ada di tanganmu. Saudara buka tangan. Saya percaya malam ini tangan ini akan mengambil semua yang tidak cukup. Dan Tuhan berkata malam ini, jangan takut. Engkau tidak akan mengalami kehabisan, engkau tidak akan melihat semuanya berkurang. Karena malam ini tangan Tuhan sendiri yang akan mencukupkan semuanya menurut kekayaan dan kemuliaan. Apa yang menjadi kebutuhanmu, mungkin malam ini saudara bisa berkata sama Tuhan. Saya tidak tahu pergumulan saudara masing-masing. Saudara yang butuh menjual aset, saudara bisa berkata-kata, hari ini yang mau jual aset, biar Tuhan ambil alih. Supaya Tuhan kirim orang-orang pembeli malam ini untuk orang yang membutuhkan untuk menjual aset. Supaya laku dengan harga yang terbaik di dalam nama Tuhan Yesus. Mungkin malam ini engkau lagi ngalami keadaan yang tidak cukup untuk membayar angsuran yang jatuh tempo, mengingat semua kebutuhan saudara semuanya yang sudah naik, semua serba mahal, sementara gaji yang saudara terima hari ini belum naik, semua diukur dari kemampuan saudara tidak cukup, serba sedikit. Izinkan malam ini di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan ambil alih dan Tuhan mencukupkan semuanya lebih dari cukup, sehingga kami tetap dan seisi rumah kami bisa makan untuk beberapa waktu lamanya sampai tiba waktunya Tuhan mencurahkan hujan berkat, hujan kelimpahan, hujan kebahagiaan, hujan kemenangan buat kami yang sabar menantikan waktunya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat setiap kami mau belajar setia sampai mati, karena kami tahu Tuhan juga setia pada akhirnya buat setiap kehidupan kami, setia dalam perkataan, setia dalam perbuatan, dan setia dalam janji Tuhan. Terima kasih Bapa, kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, biar kami menerima berkat dari Tuhan yang dicintainya buat kami yang dicintai pada waktu tidur. Berkat Abraham, Ishak, Yakub, damai sejahtera Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. God bless semuanya, tetap semangat, jangan takut lagi ya. Tuhan sudah ambil apa yang tidak cukup, yang serba sedikit, tenang aja, tetap dipelihara. 12 bakul cukup. Jadi tiap bulan profetik. Bakul keberapa? Ini mau masuk bulan ke-7, berarti Tuhan sudah sediakan di awal nanti bulan Juli ada bakul ke-7. Dalam keadaan menanti waktunya hujan lebat, kita tetap bisa hidup dengan bakul demi bakulnya Tuhan sampai 12 bakul. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beristirahat ya. Bagi yang retreat, sampai ketemu tanggal 27 sampai 29 Juni. Tetap jaga hati. Tuhan Yesus memberkati.